Oke, kita ngobrol yuk. Aku mau tanya seperti Mas Iwan atau Anda main musik dengan indahnya, dengan ekspresi yang ibaratnya saya sampai ikut joget-joget kan. Oke. Apakah itu Anda tuh dituntut oleh media itu untuk memainkan atau Anda menuntut media itu Anda memainkan? Aku bahasanya kayak ganti pertanyaan gitu loh. Ini yang nomor 2 jawabanku. Bahasanya gitu kan gitu. Aku yang menuntut untuk memainkan. Atau sebaliknya, justru media itu yang menuntut Anda. Nah, bahasanya gitu. Sama. Waktu kursi dibuat, Anda tuntut untuk mendudukin. Iya. Sebenarnya dia dibuat untuk didudukin. Mendudukin gitu. Oke. Gitu. Itu kan energi berarti dibuat untuk dipakai. Dipakai gitu loh. Iya gitu. Jadi dia nuntut kita sebetulnya. Kayak media kita mau menggambar, melukis. Karena media itu menuntut saya gitu. Aku gunakan. Sama media ini yang pernah berbuat. Gunakan saya ini. Udah disiapkan. Iya. Bahasanya gitu. Itu tuh filosofinya tuh lo dengerin. Jadi kalau energi itu dipakai. Jangan didiemin aja. Iya. Karena itu pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang bukan main. Betul. Kita nggak bisa buat tapi seolah-olah mindahin. Nah, ini kebanyakan nih. Pada ini alat ini kan tadi bisa dibilang alat yang kasarannya orang udah nggak pakai. Udah nggak pakai. Dipergunakan sama Pade lagi gitu kan. Nah, itu ngumpulin apa beli atau gimana tuh? Ya kalau bicara jujur semua tuh nggak ada ya, kalau bahasanya mau berbuat sesuatu nggak melibatkan secara finansi ya. Pasti membeli. Ada juga kadang-kadang temen ngasih, tapi kadang-kadang saya beli kan gitu. Ada semua itu balance ya. Oke. Dua-duanya balance. Ya itu tadi, sekecil apapun di dunia ini kalau kamu memanfaatkan akan bermanfaat bagimu dan bagi orang lain. Yang tadi. Ini dengan sampah ini udah bahkan sering ini menghasilkan apa? Kalau aku menghasilkan secara finansi banyak gini kan terlalu vulgar lah. Orang nggak akan percaya karena pola pikirnya kan nggak nyampe. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini itu tadi bahwa kalau aku bawa art to art apresiasi, yang kedua art to seni butuh roti. Ya bagaimana ini bisa menjebak ibarat ini menjadi bisnis. Kan banyak yang ngundang memberi. Iya, betul. Banyak. Itu tuh contoh-contoh. Udah lebih. Iya, udah. Kasarannya kalau orang pengusaha bilang udah balik modal, ibarat banget. Iya, makanya ibaratnya gitu. Balik banget. Ini kan di sini nih, ini baru setengahnya. Totalnya panjangnya 13 meter. 13 meter beratnya berat 1 ton 200. Mampus lo. Lo angkat sendiri tuh ya. Ini aja enggak bisa lo angkat sendiri. Berarti kalau lagi ada pasti kan sering dipanggil main gitu. Nah, itu gimana tuh Pak berangkatnya tuh? Apa pasti berarti dibongkar dulu? Apa gimana tuh? Ini knockdown bisa tak lepas satu-satu kayak kereta api itu. Potong-potong gitu. Nanti truk datang tinggal pakai hidrolik gitu yang masuk. Kayak TV udah biasa lah. Berarti semua emang ini bisa dibawa. Ya, bisa dikecilin biar dibawa satu orang. Iya, kinetik kan. Gila. Mukanya kayak orang begini, lagi senyum. Halo bro, apa kabar bro? Wah, bisa geleng-geleng. Jadi kena itu gerak. Dan ini Pak Pade Slamet ini udah beberapa kali diundang ke TV, ya banyak lah Trans TV. Kalau Selatan semua TV udah. Itu semua TV udah loh. Iya. Bisa kalian cari di YouTube lah juga, banyak lah pokoknya. Saya nggak punya YouTube. Nah, jadi kalau ada yang mau temenin Pak De YouTubean langsung. bukan nggak punya YouTube, nggak mau punya YouTube kayaknya Pak De ini. Iya, ada orang buat itu kadang-kadang saya nggak ngerti karena saya bagaimanapun itu aku nggak mau mengambil hak. Bidangnya udah beda, padahal pengen, tapi aku juga nggak orang ketinggalan banget gitu maksudnya gitu. Tapi ini bidangmu, aku nggak mampu lah, pokoknya saya nggak mampu. Umpama dimampu-mampuan jadi dipaksa. Saya nggak mau dalam hidup ini koyo lek ngambil satu buah mangga di pohon itu nggak mau ngerok semuanya gitu. Yang muda yang tak ambil semua enggak. Saya pengen mateng pohon satu-satu aja. Wah, fokus ya. Takutnya nanti yang satu punyaanmu gitu loh. Kan bidangmu, ahlimu, masa aku ngambil juga gitu loh. Nanti bahwa
harta di dunia ini kan merupakan penipuan saja kalau dalam ini menjebak kita. Tapi hak kepastian punya Sang Khalik ini yang nggak bisa kita ganggu, namanya kun fayakun. Kun fayakun. Bahasanya gitu. Jadilah. Jadi jenggot kamu ngenetik ya ngenetik aja wes ngono, nggak usah macam-macam main bass koyo siki gitu. Ngerti nggak lo? Iya. Bahasanya seperti itu. Jadi kesadaran. Bersyukur kita punya pola pikir seperti itu karena saya kan pengen tenang dan damai. Maksudnya tenang damai itu kayak kesadaran itu, introspeksi secara individualistis kalau bahasanya dengan pribadi. Tapi mungkin ya, emang basicnya Pak Des Slamet ini udah ada nggak sabar kan mau ngeliat ngejam gua sama si Kinetik nanti dia aja tenang aja. Basicnya Pak Des Slamet emang udah tadi kan Pak Des bilang sipil ya, jadi kasarannya untuk membuat seperti ini udah ada basicnya ya. Iya, udah tahu ini harus diapain nih. Ini roda ini diapain nih. Ini jadi nggak digambar dulu para arsitek. Ya, nggak asal-asal aja. Jadi ya emang udah ada ilmunya dulu. Nah, ini ngomong-ngomong, nanti teman-teman ada yang nonton misalkan nih. Tadi kan kita ngomongin karya, tapi dia tertarik nih Pak. Dia tertarik untuk Pak Slamet, Pak Jenggot, aku mau coba bikin model-model kayak Pak Jenggot dong, ajarin caranya. Itu ada nggak sih? Bisa diajarin sama Pak De? Ya bisa aja. Tapi kamu kan, awalnya bikin ini dulu nih, bisa aja. Ya, ada. Cuma kan gini loh, instan secara konvensional itu anak-anak itu paling suka era sekarang. Ya betul. Kita ini orang lama, konvensional, banyak gitu. Kadang-kadang mau sama aja udah gak enak aja jawabannya. Ibarat punya kursi kok sama punyaanmu itu gak enak. Punyamu ya 250, aku 250, gak enak aja jawabannya. Gak apa-apa deh aku sama 100 jelek tapi gak sama kan. Aku seneng seperti itu. Style. Jadi kalau anak-anak kesini itu kan dasarnya gini, maaf aja, saya tuh semua kan era kita itu kan ada konsumeris, kapitalis, globalisasi dan modernisasi. Nah, saya ikut di empat-empatnya ini, saya terjebak sekarang di era global dan modern. Aku nggak pakai HP. Pernah. Bahasanya kan. Bahasanya pernah. Mau sekarang nggak pakai HP diketawain kan? Iya, udah zamannya sekarang modern. Gitu. Nah, dari era inilah saya harus terlibat totalitas meskipun nggak maksimal. Bahasanya kan saya ini era di zaman kalau presiden Pak Soekarno masih ada. Ya, kan? Dari bahasanya gitu. Jadi mengetahui tentang sedikit-sedikit. Nah, anak-anak yang sekarang ini saya seneng banget. Tapi ilmu spontannya yang tinggi. Pengennya buru-buru jadi apa pengen mangga cepat matang. Tapi pernah ada nggak? Ya ada. Pasti yang minta mau belajar mau bikin. Ada, tapi nggak akan nyampe. Yang tadi saya bilang. Iya. Yang menirnya. Nggak nyampe. Sebenarnya apa? Anak-anak sekarang kan banyak korban industri. Sebagai insan kan korban industri. Kita kan pernah korban industri. Iya, betul. Rasanya gitu. Betul. Tapi tetap kita hargai karena lahirnya inilah saya mengerti gitu. Tapi saya kan juga nggak mau terjebak oleh ini. Gitu loh. Bahasanya gitu. Makanya saya buat ini kali gitu loh, betul gitu. Jadi kalau anak-anak selalu terjebak industri, nggak akan menemu stylenya gitu loh. Katanya pengen punya pabrik. Kok sama pabriknya kan gitu loh. Kan nggak bisa, harus bikin pabrik sendiri. Contoh-contohnya seperti itu. Tapi misalkan ada yang mau ada yang mau pengen bikin juga bisa diajarin, cuman bisa. Sisanya mungkin pada selamat ngasih tahu gini loh, cuman dia sisanya kamu yang kembangin. Jadi gini, insan ini kayak gini. Setelah aku berbuat ini timbal baliknya apa? Kalau saya berbuat ini nanti ada yang seneng nggak? Ada yang beli? Terjebaknya itu. Jadi kalau mau berkarya jangan mikirin duit. Bahasanya itu yang anak sekarang kadang pengen instan instan. Nggak sabaran berarti ya. Jangan mungkin selalu untung karena otak kita kan secara knowledge kiri dan kanan. Jadi rasio dan irasio. Nah, tangannya nolih vertikal, kayak tadi itu Isra Mi'raj, Allah, kan gitu. Jadi otak kanan cara berpikir secara irasional, otak kiri rasional. Jadi kayak mau ada sesuatu pengennya untung aja gitu. Udah mikirin belum jadi apa-apa udah mikirin untung gitu. Enggak taunya secara gaib irasional. Kita kan percaya hidayah, rahmat. Kalau Allah memberikan dengan ikhlas kita, ini buktinya beberapa kali lipat. Makanya udah contohnya itu loh. Mama aku beli
1 kilo kan 3.500 besi. Besi. Ini berat 1 ton, Bapak berapa puluh juta? Udah mulangnya 200-an juta. Kurang apa bahasanya? Bahasanya gitu. Nah, anak-anak mungkin ya nggak nyampe pola pikir ini, yang terjebak di pengennya itu. Nah, jadi udah nggak sabaran. Duh, gua udah beli gini, kapan balik modalnya nih ya. Udah mikir itu duluan gitu. Karena ini kan harus ada kesabaran ya. Ikhlas gitu. Tawakal macam ikhtiar. Jadi kita ini ya nggak karena hidup kan harus membangun tingkat kepekaan, kepedulian dan pengingatan. Jadi peka terhadap sama, peduli terhadap lingkungan, ingat kepada Sang Pencipta. Nah, tuh makanya jadi kalau kalian mau coba bikin model alat kinetik ini, bisa diajarin basicnya sama Pak De Jenggot ini, cuman intinya sabar. Jadi jangan langsung, wah kayaknya nguntungin ya bikin gini-gini itu. Nggak gitu, pola rumusnya nggak gitu rumusnya ya. Rumusnya tuh jangan mau buat karya tapi langsung mikirin untung. Itu bonus berarti bisa dibilang kan? Iya bisa. Kita karya kita menghasilkan sesuatu berarti kan itu bonus. Iya bonus. Yang penting kan karyanya bisa keluar dan diakui dulu sama orang gitu kan. Jadi kalau kembalikan tarik lagi cara perspektifnya ya. Dunia seni itu kan dunia eksplorasi. Iya. Jadi kayak dunia seni kehidupan kita ini kayak selalu bereksplor. Yang nggak ada eksplor kan hanya yang dari ilmu Tuhan, kun payakun tadi. Jadi istis mencoba itu manusia, gaya-gaya coba-coba gitu loh. Masa Allah mencoba? Nah, mungkin. Iya, orang kita ini dunia seni adalah dunia eksplorasi yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi ingat, setiap karya atau kreativitas Anda sebagai seorang kreator akan dituntut itu sebetulnya itu. Yang nuntut siapa? Ya terutama ya kita sendiri. Mau tak apain saya kan gitu. Nggak terlalu jauh-jauh. Yang punya target gitu ya. Yang sifatnya ekstrim. Antara suka dan tidak tadi. Itu gaya namanya. Pokoknya begini. Di sini mah nggak ada yang suka. Nggak tahu luar kota ada yang suka. Kayak begitu. Kayak Anda main musik bass kayak bass. 10 orang nggak suka nggak apa-apa. Wong di sono ada. Gitu loh itu. Nah, itu nggak harus takut itu. Pengennya kita terjebak suruh suka semua. Iya. Bisa. Orang mau ikutin selera dia semua kan. Susah. Contoh-contoh gitu Pak. Gitu. Jadi kalau terus aku ini kan orang bilang oh ini musik lah bahasanya gitu. Musik. Jadi musik itu pusatnya yang unsur bunyi kan. Kalau udah unsur bunyi kan musik itu nggak harus gini aja, nggak harus suara kita, bukan kan? Nah, di situ ada dua. Kalau saya pelajarin ya dari ilmu bunyi, itu ya desah napas kita ini. Jantung itu ya? Ya itu pentatonis. Ya kan cuma penta dan dea kan. Nah kalau sudah dea kan Anda merespon bentuk bodoh isi alam sementara menjadi diatonis. Membuat lagu supaya orang termangu-mangu. Iya, benar. Tapi dasarnya di mana? Di penta juga, ketukan juga. Nah ini maksud saya dengan mengembangkan kinetik ini tak bikin ketukan supaya kalian nggak lupa. Jangan lepas dari ketukan. Gitu. Betul. Soalnya kan kita bernafas aja kan. Iya ketukan. Nah, setahunya kita anak-anak musik tuh yang terarasmen enak. Bukan. Mau langsung orang-orang sekarang tuh itu diatonis. Jadi kalau pentatonis yang pertama lahir di bumi, ya seperti halilintar, pesawat terbang, angin. Itu tuh musik. Jadi gitu. Musik alam ya kan. Nah, kalau dibentuk kata ada dua. Bahasanya gitu. Kalau mau dibuat lagu seperti mau kita mau di tanah ini aku dilahirkan syarat diatonis. Tapi kalau bentuk yang pentatnis kan dispoken. Di ujung aspal aku pondok gede dilahirkan. Udah. Ya itu spoken. Itu pentatonis. Ngomong aja udah. Spoken. Apa itu nggak termasuk bunyi musik? Salah kitanya nanti. Orang salah persepsi. Ini kan pembelajaran. Iya betul. Bahasanya umpama
kita belajar musik dari ujung sampai habis lah. Ya, gripnya habis lah. Ini udah habis lah. Habis lah sampai kemana kita aja. Pak Mbak, nanti aku yakin kok mereka akan balik lagi ke habitatnya kok. Awal lagi. Aku yakin. Jadi akan merubah mungkin dalam satu nyimak chordnya 1 atau 2 dan itu sudah terjadi di dunia, jangan salah, balik lagi. Betul. Jadi ini dunia seni, dunia eksplorasi menggali hidupnya itu sampai ujung sini. Nah, belum selesai kita balik lagi. Orang muter aja. Namanya kesadaran. Kembali. Aku tak ngambil minimalis atau kesederhanaan. Iya. Estetikanya ya. Tapi kita ini kesini kebablasan Pak, entek habis kita nanti. Justru kesadaran harus balik lagi. Berarti intinya ketika kita udah sampai di suatu titik, jangan lupa sama di awal, karena itu basicnya kan ya. Kita nggak bakal nyampe ke titik sini kalau nggak ada ini. Betul. Nah, waktu dia udah ujung sini, menganggap dirinya selesai. Pas selesai gantung gitar deh kita. Karena ada kembang-kembang. Gantung gitar seolah-olah wis aku berhenti musik karena udah selesai gitu. Musik nggak pernah berhenti. Muter. Kalau dikejar kan do re mi fa sol si ini balik lagi. Iya. Jangan ini makanya ada lanjutannya, kalau nggak mampu balik lagi. Iya. Kesadaran jiwa di musik. Itu filosofi musiknya Pak D nih. Iya. Bisa dibilang seniman serba bisa nih Bang Pak D Jenggot. Iya, seniman kan memang harus sudah bisa, nggak ketang dikit persentasenya. Bahasanya gitu. Nah, terus Pak D, kita banyak banget ngomongin tadi udah. Terus kan teman-teman juga beberapa fansnya Bang Iwan Fals kan tahu nih, kenal sama Pak D gitu. Iya. Setelah dia kan udah pernah nge-jam bareng, udah pernah kan? Dia tuh setelah dia tahu akhirnya Pak D punya karya kinetik ini, respon dia tuh gimana tuh waktu awal? Gimana nih Pak? Awal dia tahu nih punya gimana tuh? Kesan-kesan. Oke, kita ngobrol yuk.